warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'dah. Kepada pemirsa semua yang kami cintai, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami bisa menjumpai teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Saya harap teman-teman di sana juga dalam keadaan sehat walafiat, dan juga kepada teman-teman kita yang pada kesempatan kali ini diberikan sakit oleh Allah, semoga sakit ini adalah sebagai sakit pelebur dosa, dan semoga kelak diberikan kesehatan kembali sehingga bisa beraktivitas, bisa menjalankan puasa dan aktivitas-aktivitas yang lain. Kedua kalinya salawat ma'asalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah nabi yang kita harapkan syafaatnya besok di hari kiamat. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya, mendapatkan pertolongannya besok di hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Teman-teman, hari ini teman-teman semuanya puasa dan sahur kan? Bagi teman-teman semuanya yang puasa, yang sahur, ya, insya Allah sudah menjalankan kewajiban dan menjalankan sunnah. Bagi teman-teman yang belum berpuasa karena suatu hal, mungkin karena sakit, mungkin karena sedang dalam perjalanan, atau mungkin hal-hal yang lainnya, semoga diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kesempatan kembali, ya, kemudian diberikan kekuatan kembali untuk menjalankan qadha, dan diberikan kekuatan kembali juga untuk menjalankan puasa di hari esok. Teman-teman semuanya, kita hari ini akan membahas sahur. Teman-teman semuanya pada sahur semua kan? Rugi kalau nggak sahur, karena cuma setahun paling lama cuma 30 hari lah. Kalau yang perempuan mungkin ada mens, ya, ada halangan. Tapi kalau laki-laki kok nggak sahur, nggak puasa, itu ya rugi. Karena istilahnya cuma ada kesempatan bonus 1 tahun, ya, 1 tahun cuma 1 bulan, kok tidak dilaksanakan, ya rugi. Dan bagi teman-teman yang tadi sudah sahur, berarti panjenengan sudah menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Tasahharu fa inna fa inna fis sahuri barakatan. Makan sahurlah kamu, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Keberkahan apa yang dimaksud? Oke, di dalam kesempatan kali ini saya telah mengutip dari sebuah kitab Fathul Bari Ibnu Hajar. Beliau menerangkan apa barokah, apa yang maksud barokah oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang berbunyi tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Maksudnya adalah apa? Al-ula, pertama, annal barakata fis sahuri tahsulu bi jihatin muta'addidah. Sahur ini, ya, itu sahur yang dimaksud keberkahan di dalam sahur itu bisa terwujud dalam beberapa arah. Yang pertama adalah wahyatiba'us sunnah. Yang pertama adalah jika seseorang itu bersahur, berarti dia itu telah mengikuti atau menghidupkan sunnahnya Rasulullah. Artinya apa? Ketika seseorang itu sudah menjalankan sahur, berarti dalam arti dia telah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, telah menjalankan sunnah, telah menjalankan apa yang diinstruksikan oleh Rasulullah. Sehingga ketika ia bersahur, selain pertama ia mendapatkan pahala dari sahurnya, juga mendapatkan kekuatan dari sahurnya, ia juga telah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Yang kedua, wa mukhalafatu ahlil kitabi, menyelisihi atau membedakan diri dengan kebiasaan-kebiasaan orang ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi dan Nasrani di zaman dahulu juga menjalankan sunnah, menjalankan puasa maksud kami, akan tetapi tidak, bagi mereka itu tidak bersahur. Lah kita sebagai orang muslim, ya, agar antara mereka dengan kita ada perbedaan, ya, yaitu kita dengan menjalankan sahur. Kalau kita sahur, artinya kita sudah membedakan diri kita dengan mereka. Yang ketiga adalah wattaqawiyu bihi 'alal ibadah. Dengan adanya kita bersahur, kita akan kuat, ya, akan kuat menjalankan ibadah. Karena di dalam menjalankan puasa, apalagi di bulan puasa itu kan istilahnya
kita itu sedang ada di dalam bulan yang di situ itu ada banyak bonus. Kita menjalankan sholat, ya, menjalankan sholat, atau kita bersedekah yang biasanya diganjar atau biasanya diberi pahala 1 diberi pahala 10, ya, di dalam bulan puasa ini dilipat gandakan, ya, menjadi berlipat-lipat. Tentu ini membutuhkan stamina yang kuat, membutuhkan tubuh yang kuat, ya, agar bisa menjalankan segala aktivitas peribadahan, bisa menjalankan segala aktivitas yang ujungnya itu berujung pada sesuatu yang baik dan menimbulkan pahala. Itu membutuhkan fisik yang kuat. Maka dengan adanya sahur ini bisa menunjang semua itu. Lah kalau nggak sahur, badannya lemas, mau baca Quran wegah atau malas, mau sholat, ya, mau sholat juga malas, mau bersilaturahim malas, cuma pengen tidur saja. Meskipun tidur itu di dalam puasa itu juga diberi pahala, tapi jangan dijadikan alasan bahwasanya tidur lebih baik. Saya kan puasa, saya tidur aja lah, tidur aja sudah dihitung ibadah. Oh enggak gitu, maksudnya adalah daripada kamu, ya, puasa tapi kemudian kamu tidak bisa menjaga omongan, maksudnya seperti itu, maka lewat HP tidur lebih baik tidur. Tapi ketika kamu ini bisa menjaga omongan, kemudian bisa menjaga diri, maka ada aktivitas-aktivitas lain yang tentunya lebih baik dibanding dengan tidur, membaca Al-Quran, kemudian silaturahim, menghadiri majelis taklim dan lain-lain. Semua itu akan menambah poin-poin pahala yang akan kita dapatkan. Nah, semua itu bisa ditunjang ketika kita memiliki fisik yang kuat. Nah, fisik yang kuat ini didapatkan dengan cara sahur. Jangan lupa sahur. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah waziyadah fin nasyab, menambah rajinnya kita dalam ibadah. Kalau badannya kuat, ya, badannya kuat, sehat, maka tubuh ini akan jadi ada kekuatan untuk menjalankan aktivitas dengan maksimal, menjadi lebih rajin, menjadi lebih kuat. Karena adanya apa? Adanya kekuatan yang kita dapatkan dari makan sahur. Maka jangan lupa sahur. Selanjutnya, menurut keterangan Ibnu Hajar di dalam kitabnya yaitu Fathul Bari, yang selanjutnya adalah maksud barokah di sini itu apa? Wa mudafa'atu su'il khuluqi alladhi yuthiruhul ju'. Menolak segala efek buruk atau akhlak yang buruk yang disebabkan oleh terlalu lapar. Kalau seseorang, coba panjenengan bayangkan semua, panjenengan sedang dalam keadaan lapar, ada di suatu wilayah yang di situ itu wilayahnya ada banyak makanan, ya, dan di situ tidak ada yang menjaga. Contohnya makanan itu adalah buahnya itu masih di dalam masih di atas pohon. Akan muncul godaan-godaan, ayo ambil aja, akan ada seperti itu. Karena adanya kebutuhan, kita butuh, yaitu butuh makanan. Di situ ada mangsa, kalau bahasa dalam dunia perkucingan, ada mangsa. Maka akan sangat sulit kita hindari ketika kita dalam keadaan lapar, sedangkan di situ ada mangsa, akan ada godaan-godaan. Lah inilah beberapa hal yang akan bisa ditolak, akan bisa dihadapi ketika seseorang itu telah melakukan yang namanya sahur. Gara-gara sudah sahur, maka godaan-godaan atau hasutan-hasutan di dalam hati, ya, untuk melakukan sesuatu yang melanggar syariat, dalam hal ini adalah untuk mencukupi kebutuhan perut, ya, itu akan terhindar karena tidak terlalu lapar. Tapi kalau terlalu lapar, dia itu, ya bagaimana caranya dia bisa memenuhi kebutuhan perutnya. Maka dengan adanya sahur ini, kita akan lebih bisa mengontrol diri dari melakukan hal-hal yang buruk seperti itu. Lanjut ya. Yang selanjutnya adalah wattasabbuhu bis-shadaqati 'ala man yas'alu idzaka aw yajtami'u ma'ahu 'ala al-akli. Dengan adanya sahur ini, maka akan menjadi sebab kita bisa memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan. Contoh, ketika kita sahur di luar, atau kita sedang sahur di rumah, ya, ternyata di depan ada orang
yang kebetulan dia itu musafir sedang dalam perjalanan jauh, tapi dia memang orang yang taat, orang yang berpuasa. Kita sedang mau sahur, tak, ya kan? Ada di depan orang, di depan kita kedengaran, ya, dengar dari luar atau dengar dari dalam lah, dengar dari dalam. Kemudian kita ajak makan, kita kasih makanan atau kita kasih makanan, atau kita kebetulan sedang berada di luar atau sedang sahur, ya, sedang sahur di luar. Kemudian ada orang yang memang musafir atau orang-orang yang membutuhkan makanan, makan sahur, kemudian kita ajak bareng sekalian atau kita kasih makanan. Ini masih ada lanjutannya. Au yajtami'u ma'ahu 'alal akli. Bergabung, mengajak mereka bergabung, gitu aja lah bahasanya. Makan bersama. Jadi kalau ada aktivitas atau ada program berbagi sahur itu bagus sekali, karena artinya dia juga menjalankan sunnahnya Rasulullah, yaitu keberkahan berbagi makanan kepada orang yang membutuhkan, atau berbagi makanan, mengajak sahur bersama kepada orang yang membutuhkan. Lanjut, wa tasabbubu lidzikri wad du'a'i waqta madinnatil ijabah. Sebagai sebab, ya, menjadi sebab agar kita itu menambah zikir dan doa di waktu yang dianggap sebagai waktu mustajabah, waktu dikabulkannya doa, karena ini adalah waktu sepertiga malam. Artinya saat kita sahur, artinya kita juga menjalankan, ada kesempatan, maksudnya ada kesempatan untuk menjalankan sholat malam. Loh, Ustaz kan boleh sudah witir. Ya nggak apa-apa, sudah witir pun masih boleh menjalankan sholat malam yang lain, sholat tahajud, sholat hajat, dan lain sebagainya. Kemudian dengan adanya kita bangun di waktu malam ini, artinya kita ada kesempatan untuk menjalankan itu semua, mulai menambah zikir, ya, kemudian memanjatkan doa di waktu-waktu mustajabah. Lah ini bisa tercapai apabila panjenengan semua dan kita semualah, ya, itu menjalankan yang namanya sahur, bangun di waktu sahur. Lanjut, wa tadaruku niyatis shaum liman aghfalaha qabla ayyana. Menyusulkan niat puasa bagi orang yang melupakan niat puasa sebelum waktu ia tidur. Artinya menurut beberapa keterangan ulama bahwasanya niat puasa itu harus diinapkan, bahasa Indonesianya apa ya, diinapkan lah ya, atau diucapkan di waktu malam. Artinya diucapkannya memang dia itu di waktu malam. Kalau dalam kebiasaan kita biasanya diucapkan itu setelah sholat tarawih atau setelah sholat witir, ya. Kalau dijalankan sholat witir itu disambung dengan setelah pelaksanaan sholat isya, setelah pelaksanaan sholat ba'diyah isya, setelah pelaksanaan sholat tarawih, setelah itu disambung dengan witir dan disambung dengan niat. Itu kebiasaan yang sudah berjalan di negara kita. Lah, kok ternyata ada seseorang yang lupa, bagaimana Ustaz? Maka menurut keterangan beberapa ulama itu boleh disusulkan di waktu sahur. Seperti itu. Artinya sehingga waktu sahur ini menjadi waktu antisipasi. Ketika panjenengan lupa, tidak niat, maka di waktu sahur ini boleh disusulkan. Lah kalau gimana akibatnya apabila tidak ada niat atau lupa sampai nggak niat, maka ya lupa puasanya tidak sah. Puasanya dianggap tidak sah karena tidak ada niat. Loh, kan yang membedakan antara amalan satu dengan amalan yang lain itu adalah niat. Sedangkan niat puasa itu harus di malam harinya. Seperti itu. Lanjut ya. Lah, itu semuanya adalah hal-hal maksud dari kata tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Maksud dari kata barokah itu adalah itu semua. Yang pertama tadi adalah barokahnya bisa menjalankan perintahnya Rasulullah, bisa menjalankan perintahnya Rasulullah, membedakan diri kita dengan ahli kitab, dengan puasanya kita, menguatkan diri kita dalam beribadah. Yang ketiga adalah menambah rajinnya diri kita. Yang ketiga adalah menolak efek buruk dari terlalu lapar, yaitu
adanya godaan-godaan, adanya akhlak-akhlak buruk yang disebabkan oleh lapar yang terlalu lapar. Yang selanjutnya adalah sebagai sebab, ini barokah ini, sebab menjalankan sedekah, bersedekah kepada apa? Kepada siapa? Kepada orang yang membutuhkan, atau orang lain tadi kita ajak makan. Selanjutnya sebab dibangunkan atau adanya kesempatan untuk berzikir dan berdoa di waktu yang mustajabah. Yang terakhir adalah menyusulkan niat bagi orang yang lupa meniatkan puasanya di waktu malam. Demikian yang dapat saya sampaikan, yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan tadi menjadi kemanfaatan bagi kita, menjadi tambahan ilmu bagi kita. Dan apabila ada kekurangan, ada kesalahan dari apa yang saya sampaikan, mohon maaf yang setulus-tulusnya, dan juga mohon didengarkan, gitu ya. Mohon direvisi. Saya sangat terbuka dengan adanya revisi, saya sangat terbuka dengan adanya kritik dan saran. Dan selanjutnya dari saya, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.